Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maulid wal khatimin lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ini tengah malam ya, di bulan suci Ramadan. Saya ingin berbagi sedikit ya. Ini pengalaman pengobatan alternatif saya tentang stroke. Jadi setelah ini ada testimoni perkembangan orang yang saya tangani, orang stroke yang saya tangani beberapa hari kemarin dan sedang berlanjut. Jadi ini soal testimoni ya. Saya bukan berbicara dari sisi medis karena saya juga tidak pantas, karena saya bukan seorang ahli medis. Tapi pengobatan alternatif sesuai dengan yang saya alami gitu. Jadi real. Makanya setelah ini saya ikuti video testimoni tentang perkembangan bagaimana orang stroke. Ini fokus ke tentang stroke ya. Ini sering sebetulnya saya bahas. Kita fokus tentang stroke. Jadi ini orang ini jenis stroke-nya stroke lumpuh ya. Kan stroke itu banyak, ada beberapa jenis yang saya alami selama ini. Satu yaitu stroke sampai lumpuh. Biasanya stroke yang parah itu stroke sampai lumpuh. Jadi ya nggak bisa apa-apa. Bahkan lebih ekstrim lagi, lumpuhnya bukan hanya yang nggak bisa gerak kakinya, tangannya, tapi itu sudah sembujur ya, nggak bisa apa-apa, juga merasa kesakitan. Biasanya apa ya, mulutnya itu perot gitu ya, perot, terus bicaranya nggak ada. Itu stroke parah ya. Saya istilahkan sudah stroke parah, jadi lumpuh, dipegang aja kesakitan. Nah ini orang ini yang saya alami, yang nanti testimoni setelah video berikutnya ini, itu jenis stroke yang lumpuh, yang bahkan saya pegang awal kali itu sakit kaku, sudah hampir setahun, sudah cukup lama, kaku sembujur terus di kasur, di tempat tidur. Juga ada stroke yang ringan. Jadi stroke ringan itu ya nggak sampai lumpuh, biasanya cuma ada yang kaku gitu ya, yang kayak begini, kakinya diseret, atau ada yang lemas gitu, tangannya lemas, juga kaki diseret, entah kaki yang satu dirong, yang seret. Yang jelas itu nggak sampai lumpuh. Itu bagi saya stroke ringan ya, nggak sampai lumpuh. Jadi itu. Nah ini untuk kasus yang saya maksud ini, alhamdulillah saya telateni gitu. Saya telateni dengan metode teknik-teknik, terutama yang saya miliki. Saya adalah alumni PAZ ya. Saya terapi dengan PAZ karena ini memang murni soal stroke, ini murni fisikal ya. Saya telateni dengan diagnosa, dengan teknik yang sesuai. Diagnosanya saya ketemu, penyebabnya ketemu, lalu saya temukan solusinya, tak lakukan teknik sesuai dengan diagnosa. Alhamdulillah sekarang sudah berlatih jalan. Jadi kalau yang lumpuh itu bertahap ya. Awal kali itu kan kesakitan, mulutnya perot, nggak bisa bicara. Jadi awal kali gimana nggak kesakitan digerakkan, apalagi sudah hampir setahunan, apalagi tahunan. Gerakan kayak lagi terus diterata ini, akhirnya bisa gerak sambil tiduran, kakinya ditekuk. Alhamdulillah akhirnya tahap selanjutnya setelah tidak sakit ya, mulutnya tidak perot, walaupun belum berbicara, bisa bicara, tapi bisa duduk, sudah bisa duduk, akhirnya bisa berdiri. Tahap selanjutnya bisa berdiri dan latihan berjalan. Ini sudah 3 kali tak tangani, alhamdulillah sudah bisa berjalan, sudah latihan tahap berjalan. Awalnya tidak sakit ya, saya terapi awal itu kaku, akhirnya alhamdulillah sudah tidak sakit, malam harinya tidak sakit, sudah bisa digerakkan. Terus terapi kedua sudah badannya agak lemes, sudah agak fleksibel, nggak kaku lagi ya. Kakinya dia bisa nekuk kaki sendiri, sudah nggak kesakitan, mulutnya sudah tidak perot gitu. Nah, walaupun omongannya masih belum bisa, tapi ini tadi, hari ini tadi yang tak rekam setelah ini ya, setelah video ini, itu sudah berdiri, bisa jalan sendiri tanpa tongkat.
Jadi 3 kali di terapi, alhamdulillah tanpa tongkat langsung belajar berjalan walaupun masih kaku. Nah ini khusus sakit stroke ini memang bukan hanya menjadi ujian bagi yang sakit, tapi ujian bagi yang keluarga juga, anak-anaknya juga, saudara juga. Karena apalagi yang stroke lumpuh itu tidak hanya ditangani oleh ketika ada penterapisnya, tapi juga ketika itu harus ditelateni sekeluarganya, terutama di teknik PAZ kan ada gerak-gerak, jadi bisa dilakukan tanpa setelah secara diagnosa, lalu bisa ditiru gerakannya setelah, walaupun nggak ada saya setiap saat dilatih berdasarkan petunjuk yang saya temukan berdasarkan diagnosa yang saya lakukan itu. Terus dilatih, saya mungkin setiap minggu sekali tak cek. Nah itu. Jadi ujian keluarganya yang harus sabar. Itu dari segi fisikal harus dilatih juga sebagaimana yang saya lakukan gitu ya. PR di rumah gitu. Terus juga dari aspek psikisnya. Jadi keluarganya harus betul-betul menyemangati gimana kiranya nggak break. Gimana kiranya yang sakit itu semangat untuk sembuh. Karena yang saya amati, sakit stroke ini ya kalau tak persen mungkin ya harus semangatnya harus luar biasa. Jadi aspek psikis roh untuk sembuh itu harus besar. Bahkan kalau saya presentasikan itu 70% dari psikis. Bagaimana dia itu yakin sembuh, semangat berlatih dan yakin sembuh, itu saja. Walaupun nanti secara fisikal diterapi, dilatih terus, tapi semangatnya sudah tidak bisa. Gak bisa, dia harus saling mendukung. Fisikal harus pas, metodenya harus sesuai, ya, sesuai dengan penyakitnya itu yang sesuai, yang pas untuk penyakitnya. Metode fisikalnya juga psikisnya harus kuat, ya. Semangatnya, wirahnya, kesabarannya. Makanya keluarganya itu harus sabar, melatihnya dengan gerakan-gerakan itu, terus menyemangatinya. Jadi aspek psikis dan fisikal harus ada. Jadi penyakit stroke ini bukan hanya ujian bagi yang sakit itu, tapi juga keluarganya. Seringkali yang stroke, yang sakit itu semangat, tapi keluarganya nggak semangat. Banyak, itu sulit sekali. Karena nggak mungkin orang stroke untuk melatih dirinya sendiri, apalagi yang lumpuh. Walaupun nggak lumpuh kan nggak bisa maksimal untuk menyikapi hidupnya sehari-hari. Kayak mau makan, kayak mau ambil apa. Itu kalau keluarganya nggak mendukung, ya nggak bisa sendiri. Akhirnya psikisnya juga down juga. Kan dia merasa kalau nggak didukung oleh keluarga. Jadi ini sering tak wanti-wanti kalau saya nangani orang stroke ya. Jadi diuji semuanya. Penterapisnya juga harus telaten. Seperti hal misalnya saya harus telaten. Terutama juga nggak jijik dan telaten. Kayak kalau orang wanita ya kayak ibu sendiri, kayak adik sendiri, kayak saudara sendiri. Kayak pokoknya kayak keluarga sendiri. Gitu. Jadi harus sabar. Nah, ini saya ngomong gini bukan secara teoritis ya. Setelah ini ada testimoninya. Dari lumpuh saya ini terus diagnosa awal kali, oh ternyata penyebabnya ini. Dari kemudian tahap duduk, kemudian berlatih berdiri hingga bisa berjalan. Itu yang saya alami biasanya selama ini. Mayoritas seperti itu sudah masalah stroke. Soalnya masalah stroke itu juga ya, ini lagi bukan hanya fisikal bagi yang sakit. Jadi bukan hanya organ tubuhnya, kakinya atau tangannya separuh yang tidak bisa gerak, lemas atau kaku, tapi juga masalah pikirannya. Jadi masalah pikiran, awalnya sebetulnya masalah pikiran, lalu menyambung ke organ-organ tubuh itu. Karena sudah nggak nyambung. Artinya gini, kalau yang stroke itu kanan, menurut keilmuan PAZ ya, yang saya dapati dari keilmuan PAZ, pengobatan air zaman Al-Kasawi, itu kalau yang stroke itu yang kaku atau lemes itu, yang masalah itu, yang sakit stroke itu yang sebelah kanan, ya. Tangan kanan, kaki kanan, biasanya kan sepaket gitu ya, sebelah. Itu yang bermasalah adalah otak, bukan masalah organ sebenarnya. Jadi otak tidak bisa otak kiri ya. Jadi silang, itulah kebesaran Allah disilang. Jadi otak kiri itu memanage bagian tubuh kanan, tangan dan kaki kanan.
Sehingga kalau sudah otak ini bermasalah, maka dia tidak bisa mengatur, tidak bisa menyikapi atau memanage atau menggerakkan sisi tubuh bagian kanan. Jadi ini akhirnya stroke. Jadi bukan masalah organ awalnya, tapi masalah otak. Makanya penyebabnya otak itu biasanya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang tersumbat yang menuju ke otak. Ketika yang tersumbat menuju otak kiri, maka posisi badan, sisi badan kanan yang stroke. Ketika otak yang yang tersumbat atau bermasalah mengarah ke otak yang kanan, berarti akibatnya nanti otak kanan nggak bisa memanage tubuh yang kiri. Jadi tangan kan kiri atau kaki kiri yang stroke itu. Jadi ini masalah otak. Lah karena ini otak nggak bisa memanage, otomatis pembuluh darahnya juga nggak berjalan normal. Urat-uratnya nggak berjalan normal. Akhirnya ya sudah semakin lama akhirnya ini karena lama nggak gerak, ini juga organnya bermasalah. Makanya stroke yang lama itu semuanya harus dihadapi. Otak dihadapi, juga organ kaki tangannya, tubuhnya juga dihadapi. Nah, fisikalnya itu kalau organnya itu tulangnya, uratnya, sisi yang stroke itu dihadapi dengan fisikal. Kalau saya ini di sini adalah PAZ ya. Tapi otaknya juga harus diterapi juga. Terapinya ya masalah psikis. Masalah psikis ya juga diomongin, contohnya begini. Jadi juga diomongin itu. Contoh angkat kaki, angkat hentakan, angkat tendangkan, tekuk, luruskan. Itu biar nyambung juga dengan otaknya. Otaknya biar menit tekuk, ada perintah tekuk, otaknya mikir tekuk sehingga memancing saraf-saraf motoriknya yang stroke itu juga bergerak. Banyak metodenya, banyak tekniknya banyak. Saya nggak bisa berbicara teknik, cuma saya di sini ingin menyemangati bahwa penyakit, terutama stroke itu insya Allah ada solusi. Dan butuh keteladanan, butuh kesabaran, dan itu tujuan semuanya. Itulah. Jadi masalah stroke ini memang agak kompleks. Jadi selain organ, masalah tulang, masalah uratnya, tapi juga masalah otak. Buktinya masalah otak. Coba kalau ada orang stroke, mungkin ada keluarganya yang stroke atau stroke sendiri, ya. Na'udzubillah ya. Itu coba yang kaki yang atau sisi tubuh tangan atau kaki yang normal, yang tidak stroke, coba disuruh angkat sesuai dengan apa-apa, nggak mungkin sesuai, mesti cepet gitu. Jadi nggak terkontrol. Makanya otak yang normal, karena otak sebelah sudah nggak normal itu sehingga sisi yang stroke itu nggak bisa digerakkan oleh otak itu, nggak bisa menggerakkan si yang stroke itu sisi otak yang sehat. Juga juga begitu normal. Pasangannya sudah kanan kirinya, pasangannya sudah sebelahnya sudah tidak normal gitu ya, mesti pengaruh lah, tidak begitu normal, nggak begitu normal ketika normal semua. Jadi coba buktinya bahwa stroke ini bukan hanya masalah organ tapi otak. Buktikan itu, coba itu. Jadi yang sehat, kalau sudah otak yang nggak sehat, yang stroke memang nggak bisa. Tapi coba yang normal. Namanya sekarang yang stroke yang kiri ya. Yang kiri karena otak kanan tidak bisa memanage yang kiri, berarti otak kanan yang normal, yang nggak normal. Jadi yang normal yang kiri dan sisi kanan yang normal, kan silang itu. Nah, sisi organ kanan yang normal. Coba itu pancing. Jadi organ yang normal ini suruh angkat, tekuk, luruskan. Ini buktinya nanti bahwa ini masalah pikiran juga. Ketika kita perintah apa-apa, tekuk, luruskan. Itu langsung tekuk, luruskan sendiri. Jadi nggak sesuai dengan apa-apa. Angkat, hentak. Mesti itu jalannya nggak sesuai dengan apa. Angkat, dia angkat langsung hentak. Langsung angkat, hentak gitu. Nggak sesuai dengan apa-apa. Coba latih. Nah ini cara melatih pikirannya, otaknya juga gitu. Jadi abak-abakan. Bukan hanya suruh gerak, tapi pakai komunikasi yang keras juga. Angkat. Mesti nanti dijadukan dulu, gitu loh. Yang normal, ya kaki yang normal ya, yang nggak stroke. Angkat, diamkan sambil gerak tangan, apa-apa tangan juga. Jadi harus utuh. Jadi matanya juga melihat apa-apa, telinganya juga mendengar komunikasinya yang keras. Soalnya masalah otak juga masalah pendengaran, masalah melihat ya, juga masalah perasa. Jadi harus angkat, diam. Ketika kita angkat, langsung dia hentakkan mesti. Sampai berkali-kali, tapi dilatih. Nanti kalau dilatih sesuai dengan apa-apa, sambil ngomong, tunggu apa-apa. Karena memang agak begitu normal walaupun yang nggak stroke gitu.
yang nggak tersumbat di otaknya. Karena sudah sisinya juga nggak normal, mesti tidak senormal sama-sama ketika normal. Angkat, nanti diturunkan duluan. Angkat, hentak dulu. Angkat, langsung cepat begini-begini biasanya. Kita belum apa-apa sudah cepat begini duluan. Itu karena bukti. Itu menjadi bukti bahwa soal stroke itu bukan hanya masalah organ, tapi terutama adalah otak. Yaitu otak tidak bisa memanage bagian tubuh yang ia manage. Jadi itu, kalau otak kanan memanage otak bagian tubuh yang kiri, ke tangan kiri, kaki kiri. Kalau otak yang kiri memanage bagian tubuh kanan, tangan kanan, tangan kiri. Makanya otak juga dilatih, fisik juga dilatih. Karena kalau sudah fisikal, organ, tulang atau apa sisi kanan itu sudah nggak bisa dimanage oleh otak yang kiri, sampai apalagi sampai lama, kan nggak bisa gerak, kan mesti ada pengaruh lah tentang pergerakan darah, terus otot, sistem-sistem motorik di dalam tubuh kan mesti pengaruh, terutama kaku, apalagi sampai tahunan, sampai mendarah daging sulit lagi. Jadi itu masalah stroke ya. Jadi masalah stroke bukan hanya masalah fisikal organ, tapi juga masalah otak. Maka lebih penting. Tapi kalau dia terus angkat, diam dia. Kalau berkali-kali, hentak, dek, baru selesai. Angkat lagi, hentak, dek, angkat lagi, sesuai. Nah, situ akan berkembang organnya nanti. Sistem motor ini akan dibantu. Nah ini ya, ini masalah. Ini setelah ini videonya testimoninya. Sekali lagi ini masalah testimoni, real ya. Saya enggak, walaupun saya bukan ahli medis, tapi saya bicara ini tentang kesehatan sesuai dengan pengalaman saya, keilmuan saya. Keilmuan saya dalam pengobatan alternatif ini adalah satu PAC, pengobatan air zaman Al-Kasal. Dan biasanya yang saya pakai secara fisikal ini pengobatan air zaman PAC Al-Kasal. Ini secara fisikal saya menggunakan stroke, terus menjulang atau kanker dan sakit-sakit yang lainnya. Sama sakit-sakit fisikal lainnya itu saya PAC. Kemudian yang saya tekuni juga selain PAC adalah ruqyah. Ruqyah ini sejak 6 tahun yang lalu sudah saya pakai ruqyah, hanya tambah PAC itu. Ruqyah ini lebih kepada sisi batin, penyakit-penyakit non fisikal, batiniyah, ya, astral dan sampai pelet. Kemudian hipnoterapi masalah psikis. Nah itu harus kayak stres apa orang ketakutan apa masalah psikis. Jadi saya berusaha untuk menekuni banyak teknik karena memang penyakit manusia itu kadang kompleks dan tubuh manusia itu umum. Kadang pakai cara satu nggak bisa pakai cara yang lain atau bahkan cara semuanya. Nah, seperti stroke ini kan nggak cukup dengan organ, masalah fisik tapi juga psiko. Selain psiko juga komunikasi, masalah pikiran, masalah psiko juga komunikasi antara keluarga. Jadi itulah pengobatan yang saya lakukan. Demikian, mohon maaf, dan ini bagi yang setuju saja ya, bagi yang percaya saja. Cuma saya ingin berbagi kebaikan sesuai dengan fakta, bukan teoritis. Kalau teoritis saya, apalagi secara medis, saya bukan orang ahli kesehatan medis, tapi pengobatan alternatif tadi dan ditopang dengan reality yang telah saya alami. Makanya setelah ini videonya berlanjut dengan video testimoni itu videonya sudah latihan jalan. Tiga kali saya terapi. Sayangnya before-nya itu, sebelum saya terapi itu saya lupa, saya waktu itu sungkan awal kali mau ngerekam atau mau foto itu. Jadi ini setelah ketiga kali sudah bisa berdiri ini. Dan insya Allah ini video ini berlanjut gitu ya. Saya jadikan bukti bahwa kita semangat, kalau sudah utuh pengobatan kita bisa. Setidaknya walaupun tidak sempurna jalan lagi seperti semula, setidaknya orang yang stroke itu bisa menyikapi diri, memperilakukan dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Bisa melakukan kebutuhan dirinya sendiri setiap hari di lingkungan keluarganya. Ke WC, mandi sendiri gitu lah, ke depan. Jadi juga sama-sama masih bisa menikmati hidup, bisa melihat dunia luar, masih bisa ikut kemana-mana, refreshing kemana-mana, bisa jalan sendiri tanpa bantuan orang lain keluarganya. Sehingga keluarga yang lain juga bisa bekerja, dia bisa mengurus dirinya sendiri di rumah, bisa makan sendiri, bisa ke WC sendiri, bisa mandi sendiri. Toh walaupun tidak sempurna itu, kan sudah lumayan. Jadi itu harus disyukuri. Ketimbang lumpuh, ketimbang nggak bisa apa-apa, atau bahkan ketimbang kesakitan terus-terus. Kalau sudah stroke-nya parah sampai lumpuh, itu bukan hanya nggak bisa apa-apa, tapi juga merasa sakit tiap hari. Gitu. Demikian
Semoga ini bermanfaat sekali lagi bagi sahabat-sahabat saya yang percaya saja. Jadi mohon maaf saya juga tidak bisa berbicara detail karena ini harus sesuai dengan diagnosa, terutama alumni Pastoper. Jadi harus ketemu ya. Jadi ini testimoninya ya sudah testimoni latihan, bukan ketika saya terapi, latihan jalannya. Kalau mohon maaf aspek terapinya, teknik terapinya saya sengaja nggak saya rekam karena takut ditiru sembarangan. Karena ini harus sesuai dengan ahlinya ya rasanya. Yaitu alumni Pastoper biasanya tahu. Jadi diagnosa dulu, bagaimana tekniknya ketahui. Jadi diagnosa dulu. Kalau tiba-tiba ditiru nggak bisa. Nah makanya video ini hanya sekedar testimoni dan tujuannya menyemangati bahwasanya sakit itu insya Allah kalau yakin, semangat, sabar dan fokus kepada Allah, doa terus diterapi sesuai dengan jalur penyakitnya, insya Allah bisa ada kesembuhan. Setidaknya lumayan nggak sesakit parah itu. Kalau dalam stroke ini bisa mengurus dirinya sehari-hari dalam rumah tangga. Demikian. Nah, itu kan sudah lumayan. Bisa sholat, bisa beribadah. Demikian, mohon maaf, semoga bermanfaat dan tetap kejodohan, kesembuhan itu adalah hanya Allah, hanya takdir dari Allah, hanya kehendak Allah. Kita hanya secara sakit bisa berusaha demikian. Demikian, salah kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak lemes itu sudah. Terus entak. Nah, itu ya, dek. Nah, terus dek. Nah, terus dek. Nah, sekarang balik, coba muter. Jaga, Mbak, jaga. Nah, biarin. Jangan pegang, coba jaga aja. Nah, itu kan bisa sudah latihan jalan terus. Dek, terus. Dek, terus. Nah, terus. Nah, dihentakkan kakinya. Dek. Nah, dek. Nah, terus. Enggak apa-apa, dipelan semampunya. Oke, terus. Oke, dijaga aja. Nah, terus. Duduk kursi, Mbak. Tak latih di kursi ntar. Duduk anak. Enggak, di kursi sana, yang sana. Oke. Suruh jalan sendiri dulu biar latihan. Nah, itu sudah bisa jalan kok. Nah, jadi kalau semangat harus semangat. Kalau tidur terus enggak bisa. Nah, duduk di kursi itu, Bu. Nah, coba biar duduk sendiri, sampai jaga aja. Nah, saya tak latih hentak kakinya sambil duduk ntar. Nah, sip, sudah bisa berdiri jalan nggak, Bang? Nah, kemarin kan awal nggak bisa apa-apa dia, sentuh aja kakinya sakit ya. Iya. Nah, sip, tak latih ntar.